Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada channel Agus Arbin. Kali ini akan bercerita tentang pengalaman mistis saya ketika saya masih kecil gitu kan. Sebelum kita lanjutkan cerita ini, minta like and comment dan subscribe-nya juga, karena like, comment, subscribe adalah dukungan Anda untuk power saya untuk bercerita. Cerita ini ketika saya masih berusia 3 tahun, 4 tahunan gitu kan, tahun sekitar 80-an ke atas. Kedua orang tua saya ketika pindah di perkampungan itu, dari di perkampungan itu jauh ya dari penduduk sekelilingnya, mungkin sekitar 20 meter, 30 meter, 40 meter baru ada rumah-rumah lagi di sana kan. Di dekat tempat saya itu juga ada kuburan juga di sana ya. Jadi ada rumah bangsalan gitu. Jadi bangsalan ada berapa petak itu, tapi sebelahnya kosong gitu kan. Cuma orang tua saya di sana itu juga rumah tua gitu kan. Mungkin mencari rumah yang bisa terjangkau, yang lebih yang murah lah gitu kan. Maklumlah kerjaan juga dari zaman dulu kan tidak tetap gitu. Cerita ini saya mulai ketika saya pindah ke bangsalan rumah itu. Kan anak-anak kan juga orang tua juga pada jauh daripada perkampungan penduduk lainnya. Jadi di sana saya tinggal hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, 5, 6, dan 7 hari saya tidak pernah mengalami kejadian-kejadian itu. Nah, ketika orang tua saya pergi, kalau tidak salah ada kenduri ya, undangan di kampung itu. Jadi saya tinggal di rumah itu sendiri gitu kan. Jadi sekitar jam 8 malam itu saya tertidur di rumah itu. Tetapi ketika 10 menit atau 15 menit saya terbangun saya kaget karena ada anak-anak seusia seperti saya di kamar itu bermain di kamar itu juga. Jadi dia berputar-putar, menari-nari gitu ya, anak laki-laki juga seperti saya. Terus dia bawa sisir kuning gitu kan. Jadi saya kaget melihat dia datang. Terus saya ikutin juga gerakannya seperti itu juga, apa yang dilakukannya, apa yang digerakkan saya ikutin juga. Nah, terus saya lihat ada sisir itu sangat menarik sekali untuk saya gitu. Namanya anak kecil kan pengen memiliki. Terus saya pengen sisir itu, tapi dia tidak mau memberikannya. Tapi dia ajak bermain aja, berputar di sekitar kamar itu. Karena waktu zaman dulu itu, di zaman saya masih kecil itu, ada kelambu yang dipasang kalau kita tidur ya. Pertama supaya jangan digigit nyamuk itu mungkin. Jadi saya lihat, jadi dia berputar. Ketika sudah bermain berputar, saya ikutin. Ketika lelah tuh saya tertidur, dia hilang lagi. Nah, orang tua saya pulang itu, tapi saya tidak bercerita. Jadi saya diam aja gitu kan. Besok paginya saya tetap aktivitas orang tua seperti biasa juga ya, seperti anak-anak. Terus ketika malam tiba itu saya terlelap tidur juga, orang tua saya juga tidur, dan anak-anak itu muncul lagi. Jadi saya bertanya, kamu dari mana gitu kan. Terus dia menunjukkan ada dari pojok itu ada lubang kecil sekali. Jadi saya melihat lubang itu gitu kan. Saya ikuti juga dia menari, berputar-putar. Tapi kedua orang tua saya tidur. Saya nggak tahu kenapa orang tua saya sangat lelap, keduanya tidur, sedangkan saya bermain sama dia, berputar di situ, berputar ke sana kemari. Ya kamarnya kecil gitu ya, mungkin zaman dulu tuh
kamar itu kan hanya ditutup sama kain aja ya. Jadi saya bermain, berputar, bermain, tapi orang tua saya tidak tahu. Ketika saya lelah, kita tidur, dia hilang lagi. Nah, terus besoknya dia datang lagi gitu kan. Besok dia datang lagi bermain, saya ikut lagi bermain putar, tapi dia tidak pernah melepaskan sisir yang dia pegang itu gitu kan. Tapi memang dia keluar dari lubang itu gitu kan. Nah terus dia berputar lagi. Ketika saya terlelap dan lelah, dia langsung hilang lagi. Terus kedua orang tua saya itu bingung juga melihat kenapa saya itu tidak pernah keluar, kok betah bermain di kamar itu. Jadi saya tetap aja bermain. Nah pada suatu malam ketika dia datang, orang tua saya tertidur lelap lagi. Saya tidak tahu kenapa orang tua saya tertidur dan saya bisa terbangun. Jadi datanglah dia bermain berputar. Ketika itu dia pegang sisir yang itu kuning tadi. Ketika dia pegang, saya ambil, patahlah sisir itu jadi dua bagian. Terus dia sedih, dia menangis. Kenapa? Katanya dipatah itu sisirnya. Nanti dia sama orang tuanya juga ditanyakan, tapi dia namanya anak kecil seperti saya tidak mengerti juga, tapi saya pengen memiliki. Saya peganglah sisir itu, dia pulang menangis, saya pegang, saya merasakan pegangan sisir itu setengahnya, terus ada terlepasnya gitu kan. Terus saya pengen sisir itu saya bawa tidur, nanti besok pagi saya memberitahukan ke orang tua saya bahwa saya dapat sisir dari anak ini. Tapi ketika saya bangun itu, sisir itu sudah tidak ada, padahal saya masih menggenggam tangan itu gitu. Terus ketika saya kan tidak, saya sudah saya bercerita ke orang tua saya tak bersalah mematahkan sisir orang. Tapi sepertinya mereka juga bukan tidak percaya aja, mungkin anak kecil ya, hayalan. Tapi kedua orang saya melihat perubahan saya, kok saya diam aja bermain terus. Sejak kejadian itu dia tidak pernah datang, dan saya juga sering sakit gitu kan. Jadi sakit saya itu, jadi orang tua saya bawa ke tempat orang yang pintar, orang awas ya namanya, orang kampung itu, berobat gitu kan. Terus dikasih air, dikasih apa gitu ya, zaman dulu nih, zaman tahun 80 ke atasan, dikasih air, dikasih minum, jadi sembuh saya gitu kan. Nah sejak saat itu, sejak kejadian itu, kok saya bisa kalau ada apa-apa tuh melihat. Jadi saya kalau dibawa ke tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi, ke tempat-tempat ada gunung, ada rumah-rumah tua, ada, saya melihat sepertinya ada yang selain kita ada di situ, ada orang lain lagi gitu. Itulah yang membuat saya ketakutan. Makanya ketika itu saya kan ingin bermain, tapi orang tua tidak membolehkan, bahwa nanti takutnya kalau ada apa-apa. Jadi saya dijaga sama orang tua saya, dijaga mau main kemana saja, apa saja diawasin. Nah sejak kejadian itu saya suka sakit, tapi sakit saya itu aneh. Setiap bulan tuh pasti sakit. Setiap bulan sakit tuh 3 hari atau sampai seminggu. Jadi sakit secara tiba-tiba, sembuhnya pun secara tiba-tiba. Jadi orang kaget, padahal sakit itu menggigil, panas, muntah, panas sekali badan kan. Terus ketika sakit sudah berobat, sembuhnya itu pun tanpa tiba-tiba juga. Jadi orang tua saya tuh sangat heran, kok sakit secara tiba-tiba, sembuhnya secara tiba-tiba. Jadi saya dibawalah ke musola, ke masjid, ke surau, kemana-mana orang pengajian. Jadi dibawa, jadi setiap hari itu diminum airnya apa. Tapi setiap bulan itu memang saya sakit gitu ya. Jadi kalau saya itu udah tahu nih, sakitnya itu antara sore dengan senja gitu kan, sampai 3 hari, 4 hari, seminggu. Sembuhnya itu juga seperti itu juga. Jadi sembuhnya secara tiba-tiba, pengen makan, pengen apa. Jadi kedua orang tua saya itu bingung, kok sakitnya seperti tiba-tiba, sembuhnya tiba-tiba, seperti rekayasa ya. Padahal panas badan saya itu kadang-kadang panas
dulu diukur tuh sampai 37, 38 gitu kan, jadi kaget orang tua saya kan, jadi terus muntah-muntah. Nanti setelah diobat segala apa kirain dia sembuh. Terus yang paling heran, kedua orang tua saya tuh, kok saya itu kalau sakit itu pengen makan air santan sama gula merah gitu kan. Jadi itu kalau ada di santan ada gula merah itu saya minum kan, dia sudah mulai pulih, mulai sembuh, udah mulai makan yang lainnya. Nah, sejak kejadian-kejadian itulah orang tua saya menjaga saya, aktivitas saya apa saya gitu kan. Jadi saya tidak dibolehkan ke tempat-tempat yang baru, ke tempat-tempat yang tidak pernah dikunjungin karena takutnya atau ketegur atau apa sakit lagi. Jadi itulah pengalaman saya ketika masih usia 3 atau 4 tahun dulu. Jadi mungkin ada yang teman-teman mungkin pengalaman seperti kita, mungkin kita bisa share juga pengalaman-pengalaman apa yang pernah terjadi gitu. Kiranya mungkin sampai di sini dulu cerita saya, nanti kita sambung lagi. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.